kaosnya. Jadi dia rasa untuk alam bawah sadarnya menurut Sigmund Freud tadi itu yang diterangkan oleh Bang Hariman Siregar itu ini yang mulai biasa muncul gitu. Ini dulu. Iya, bukan yang mulai biasa seperti ini. Ini yang analisis itu yang menyesatkan kita semua. Masuk di substansi, jangan keluar dari substansi, Bu. Ini substansi, ini psikologis. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Sangat ada, Bung Hendri. Itu analisa yang keliru itu. Nggak benar itu. Alam bawah sadar orang yang merasa tertekan, timbul rasa anxiety, rasa cemas. Nah, dia presiden merasa nggak enak digituin, dia harus berbuat sesuatu gitu loh. Nah, sebentar, tadi saya pada ngomong kalian nggak ada yang saya potong-potong, sabar. Nah, yang kayak begini Bang Kardi, jadi saya bagaimana? Waktu saya kepotong-potong gitu. Iya, terus. Nah, makanya belum selesai. Nah, jadi dengan pengertian ini tidak bermaksud mau menyalahkan siapa, dan saya yakin Jokowi juga bukan orang bodoh kalau nggak mungkin jadi presiden. Gitu. Dia cuma ingin bagaimana rasa cemasnya ini terjaga untuk tidak terhina. Nah, jadi solusinya nggak perlu ada pasal ini, diperlakukan baiklah Jokowi oleh Mama Mega ini, ya gitu loh. Menurut saya itu yang jalan keluar yang terbaik. Jadi nggak menguras. Ada loh yang ngomong Mama. Ya Ibu Mega lah. Kan nggak salah juga, Mama kan baik. Baik, sekarang saya mau ke Luhut dulu. Terima kasih Bang Karni. Sebelumnya saya kepada semua penonton mohon maaf, saya telat karena saya dari Bandung. Mendadak ada mobil kecelakaan, macet 2 jam di jalan itu. Saya dari Unpad, ada acara KY diseminarkan. Jadi saya mohon maaf Bang Karni dan semua kawan-kawan yang saya hormati. Kebetulan 10 tahun Pak SBY menjadi presiden, ya. Saya pembela dia tapi bukan penjilat, ingat itu. Ya, kau ini manusia yang tertolakkan di mana saja. Jadi bicara gitu nggak baik. Janganlah biasakan bilang orang penjilat. Siapa yang bilang kau penjilat? Bukan. Sekarang merasa sendiri. Ya, maksud Anda sekarang kawan-kawan saya ini. Enggak ada. Jangan gitu. Itu kan asumsi saya. Jangan saya gitu. Tidak menyebut Tadi Anda. Indah sekali dokter ini mengatakan ini forum intelek apa, mulai Mama Mega ini, itu nggak baik. Itu presiden kita yang kelima. Tolong hormatilah itu. Hormati, ya. Apa yang salah dengan kata Mama? Udahlah, kalau nggak yang ada. ngomong Egy Sujana jadi salah karena ngenyek. Ingat itu, Egy, mulutmu harimaumu. Saya ngomong tegas, ya. Saya ingin mengatakan begini. Argumen aja. Filosofi kaitan yang kita rame bicarakan, ada Bang Amir, ada saya, kami semua, ring satunya Pak SBY dipanggil. Beliau tegas mengatakan filosofinya tidak baik menghina. Siapapun kita nggak boleh menghina. Kepada siapa? Sesama kita juga. Apalagi presiden yang merupakan simbol negara. Orang boleh bilang dia bukan simbol negara. Apapun, saya ingat sekali waktu Pak Budiono mau dipanggil oleh KPK, diperiksa sebagai wapres di luar, Pak Yasin bilang, oh dia itu simbol negara. Jadi memang simbol negara ini ada yang mengatakan simbol negara, ada yang enggak. Itu bukan kita perdebatkan. Seperti yang dikatakan Egy, ini forum intelek. Jadi yang lain jangan kita perdebatkan. Saya sebagai seorang Kristiani, Sero Citompul, ya, dimanapun saya kalau bergereja, pendeta kami selalu mendoakan Presiden Republik Indonesia, siapapun presidennya. Kenapa? Karena presiden itu bisa menjadi presiden karena kehendak Tuhan, diberkati Tuhan. Apalagi di era Pak SBY, di era Pak Jokowi, demokrasi kita langsung dipilih oleh rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan. Kan itu. Jadi Bang, saya terima kasih apa yang Abang angkat dalam tema ini. Apakah presiden bisa dihina atau dapat dihina? Tegas saya katakan tidak boleh, tidak dapat, itu nggak baik. Ya, itu nggak baik. Dan sesama kita juga jangan saling hina. Jadi sekarang kaitan dengan pasal ini. Inilah, tapi tidak ada maksud saya apa-apa. Kita kan sudah kebangetan. Sampai forum yang dibilang Egy intelek ini, kadang-kadang saya jadi sedih. Nggak bisa membedakan kritik dan menghina. Sedih nggak tuh dengarnya? Hah? Mengkritik enak, semua udah tahu. Kritik itu selalu ada solusi.
Ya, baik bagi si pengkritik maupun yang terima kritik positif. Ada solusi. Kalau menghina seperti Egy waktu Orde Baru, ketangkaplah dia. Tapi bersyukur, saya ingat saya ini mau Egy bilang penjilat, ya, tegas saya katakan saya marah waktu nama SBY dipantat kebo. Saya marah. Tapi inilah kenegarawanan seorang Susilo Bambang Yudhoyono. Saya dipanggil ke Cikeas, dada saya dielus, dia bilang, udahlah Hud, ini resiko demokrasi kita kedepankan. Saya ingat tuh nasihat Bapak. Kalau memang, ini ada Pak Amir kemarin, melihat orang menghina saya, gimana saya tidak sedih? Kamera TV menyorot foto saya diinjak-injak, dibakar, istri, anak, keluarga, pendukung saya melihat, tapi saya bawa dalam doa. Itu kata Pak SBY. Oh ada bang, itu kejadian bang, ya. Belum lagi yang lain-lain, termasuk, itu fitnah Egy Sujana mengenai mobil itu, ya, itu fitnah. Jadi ini banyak fitnah-fitnah, karena fitnah itu bukan solusi. Inilah yang saya mohon kaitan dengan putusan MK. Saya punya guru Pak Amir Samsudin, equality before the law, sama di depan hukum. Kalau memang mau menolak itu, mencabut pasal itu, kok kelupaan mengenai presiden? Kok hanya presiden Indonesia? Apa beda presiden Indonesia bisa dihina-hina, presiden luar negeri tidak, negara lain tidak? Equality before the law. Presiden kita ini hebat, demokrasi terbesar, ya, rakyat memilih. Kita harus hormati presiden jadi kita begini, sebagai simbol negara. Ya bang. Artinya diskusinya justru karena equality before the law. Udah ada pasal 310. Semua orang kalau dihina bisa dituntut. Kenapa lagi harus ada pasal khusus kalau menghina presiden? Itu deh diskusinya. Jadi gini bang, tadi kan sahabat saya tadi ya, dari tim relawan ya, ketuanya Pak Siol. Bang, sampai bilang kepala negara kita mau dipancung bang. Oke, kita anggap itu sejajar bang. Saya lain lah bang, ini simbol negara bang. Dia jadi presiden karena kehendak Tuhan. Dan ingat ya, saya kebetulan relawan Pak Jokowi juga loh. Ya, Pak Jokowi tegas kok, mau hina mau apa, orang opo-opo, aku orang opo-opo, dianya enggak. Tapi relawan itu begitu. Bagaimana saya juga dulu kepada Pak SBY, tolong juga diterima. Ini kan karena kehendak Tuhan kok. Jadi ya saya ingin menyampaikan itu bang. Abang katakan ada pasal, ya nggak bisa juga bang. Jadi tiap ada menghina Pak SBY itu ratusan kali. Jadi tiap hari bang dia datang ke polisi kasih laporan bang. Kapan lagi dia urus rakyat Indonesia ini bang? Kasihan lagi, dia akan melayani kita bang. Perlu khusus karena dia presiden. Ya bang. Perlu pasal khusus karena presiden. Oh sangat perlu bang. Itu perlu bang. Jadi ya bukan apa bang ya. Tinggal yang saya ingin katakan ya, kita nggak usah khawatir lah. Kita bisa lihat bagaimana Pak SBY, ya. Saya rasa juga Pak Jokowi nggak usah khawatir. Jadi saya lihat begini nih bang. Ini yang, ya maaf sekali lagi maaf. Yang aku lihat, ini kawan-kawan ini kayaknya, apalagi kan kalau berbicara politik tidak bisa terlepas oleh partai. Jadi calon presiden harus didukung oleh partai. Kayaknya partai-partai sekarang udah mulai negatif thinking atau pesimis. Kayaknya nggak ada lagi kadernya yang bisa jadi calon presiden. Itu yang aku lihat bang. Karena buktinya masih ada 4 calon tunggal pilkada. Masih 4 bang. Partai yang mana maksud Anda? Partai yang mendukung Pak Jokowi atau partai yang nggak mendukung? Ini bagus bang. Sayang aja Fadli John udah pulang. Tadi ketemu aku udah keluar. Kemana kau udah? Ya pulang dia. Ya udahlah. Tapi kalau aku urut-urut, yang aneh-aneh ini, itu yang Pak SBY katakan, sekarang demokrasi dikedepankan, siap menang, siap kalah. Ini yang rada aneh-aneh, termasuk meme yang muka Pak Jokowi ditendang kuda. Kalau diurut-urut, tanya relawan yang kalah kemarin bang. Baik. Terima kasih bang.